Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khotimah, NIM 20165113, mahasiswi PG PAUD kelas konversi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat tugas dari mata kuliah dasar TIK usia dini dengan dosen Bapak Muhammad Aiska Maulana SPSI MPSI Psikolog. Dasar TIK usia dini atau teknologi informasi dan komunikasi usia dini, yaitu pembelajaran pada anak usia dini berpedoman pada prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. TIK merupakan suatu sistem yang terdiri dari sistem informasi dan komunikasi. Teknologi informasi yaitu penggunaan peralatan elektronika seperti komputer. Teknologi komunikasi yaitu perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi agar komunikasi berhasil. Media digital seperti teks, grafik, video, dan audio semakin terintegrasi dan ada di mana-mana. 83% anak usia dini 6 bulan dan sampai dengan 6 tahun menggunakan media setiap harinya untuk rekreasi, tugas, membaca, dan lain-lain. Kekhawatiran e-book menggantikan buku tradisional. Anak-anak menganggap cerita digital lebih menarik. Kekhawatiran anak-anak akan menghabiskan waktu dengan media digital dan melupakan interaksi sosial. Apa yang kita ketahui? Penelitian tentang pengaruh media terhadap belajar anak. Studi terbaru penelitian belajar anak dari aplikasi berbasis web dan tablet termasuk e-book, game, dan lain-lain. Bayi dan balita belajar kosakata dari video lebih baik dari menjelajahi lingkungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang tua dan guru berpartisipasi aktif dengan anak dalam belajar, membimbing dan mengarahkan pembelajaran dari aplikasi. Tidak semua aplikasi pendidikan membantu belajar. Aplikasi harus jelas tujuannya dan dapat melibatkan anak bereksplorasi kreatif. Apa yang bisa dilakukan? Membatasi akses, karakteristik APK berkualitas baik dan sesuai praktik. Lebih ke buku cetak, dan TV. Aplikasi harus jelas tujuannya dan isinya agar dapat mengeksplorasi aktif dan kreativitas anak. Guru dan orang tua membutuhkan instruksi eksplisit untuk memilih media digital. Bayi, balita, dan pembelajaran media layar. Anak usia di bawah 2-3 tahun belajar di layar, terutama saat sendiri. Sebagian besar pembelajaran mereka dari interaksi dengan orang lain. Mendengarkan buku cerita, jelajah lingkungan, dan bermain-mainan. Media layar dapat mengganggu kesempatan belajar dan waktu yang lama untuk menonton media layar. Fungsi eksekutif dan demografis keluarga dan pengaturan diri yang buruk prasekolah sangat berbahaya. Implikasi untuk orang tua, layanan, dan kebijakan. Orang tua harus banyak mengajak anak berbicara, bercerita, bermain, berinteraksi dengan lingkungan. Orang tua sadar akan manfaat pembelajaran dari media tidak sepenuhnya terbukti. Menonton bersama anak-anak saat menyediakan media layar kepada mereka optimal
matikan media jika tidak dilihat. Layar TV mengganggu dan menghambat pembelajaran dan bermain. Belajar di era digital, aplikasi pendidikan untuk anak-anak. Pengantar, American Academy Electric atau aplikasi interaktif tidak sama dengan TV atau pasif. Bayi kurang dari 2 tahun kurang baik menonton layar pasif karena menggantikan kesempatan untuk bersosialisasi, interaksi, dan eksplorasi motorik. Kemajuan teknologi memunculkan sikap hindari layar di masa kanak-kanak. iPad mengadakan 170.000 aplikasi pendidikan konsep revolusioner. Subjek, teknologi yang marak dalam kehidupan anak-anak penting untuk menentukan potensi APK pendidikan anak-anak dari berbagai usia, pengetahuan, kemampuan kognitif, dan sosial. Masalah pendidikan label gratis bagi pengembang APK anak-anak. Prinsip ilmiah bisa untuk mengidentifikasi karakteristik yang meningkatkan APK itu mendidik. Konteks penelitian. Hirsch, Pasek, Zos, kolega meninjau literatur science of learning, 4 pilar pembelajaran. Yang pertama, ilmu saraf. Yang kedua, pendidikan psikologi. Yang ketiga, ilmu kognitif. Dan yang terakhir, yang keempat, linguistik, yaitu mengevaluasi potensi APK pendidikan untuk anak-anak. Kunci penelitian. Apa yang dapat disampaikan ilmu pembelajaran tentang karakter APK yang dapat menambah dan mengurangi potensi pendidikan? Hasil penelitian terbaru mengidentifikasi karakter APK dengan potensi sebenarnya. Potensi belajar APK terbaik dibimbing orang tua. Pembelajaran terjadi jika pelajar aktif atau main on, tidak pasif. Pembelajaran terjadi ketika pelajar secara mental memanipulasi ide, melihat persamaan dan perbedaan antara konsep yang baru dan pengetahuan yang ada, menggabungkan informasi yang ada atau yang terbaru menjadi pemahaman komprehensif. Kesimpulan, saat aplikasi sudah terpasarkan, maka pendidik, guru, pembuat kebijakan, dan pengembang APK bagaimana dapat membantu belajar dan mengevaluasi aplikasi. APK dengan tujuan pembelajaran bisa mempromosikan pengalaman dan bermanfaat dan mendidik di semua tingkat sosial ekonomi. Meskipun APK memiliki potensi pendidikan, tapi harus hati-hati menerima informasi. Implikasi orang tua, layanan, dan kebijakan. Orang tua, layanan, penyedia, dan pembuat kebijakan untuk diberi pedoman berbasis bukti untuk mengevaluasi APK pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.